Udah Tika, kamu ngapain sih? Ini kan bahaya. Ayo. Tolonglah kalian jangan berantem terus di sini, Bu. Apa yang udah terjadi ini adalah kehendak Allah, Bu. Aduh. Hati-hati. Ibu. Kondisinya Bu Yulia sekarang jadi gimana ya, Bu? Apa sih, Nduk? Kamu masih mikirin dia? Wes toh, nggak usah dipikirin. Ya wes, Ibu mau jenguk Simbah dulu. Kang Mas, sekarang anterin Tika ke ruangannya Bu Yulia ya. Aduh Tika, nggak usah ya. Nanti malah bikin ribut lagi Tika. Tapi Tika pengen ngeliat keadaannya Bu Yulia gimana, Kang Mas. Anterin Tika sekarang ya, Kang Mas. Ya udah, tapi kamu tungguin bentar ya. Saya pulang ke rumah dulu ganti baju terus mau ke apotek beli obat buat kamu ya. Ini Tika harus ke ruangannya Bu Yulia. Tika pengen ketemu sama Bu Yulia. Ibu Yulia ada di kamar nomor berapa? Di kamar Wijaya Kusuma nomor 11. Ya wes, makasih. Tika kemana ya? Kok? Tadi kan dia maksa banget. Pengen ke ruangannya Tante Yulia. Apa jangan-jangan? Beneran pingsan di sini. Bu, Ibu maafin Tika ya, Bu. Ini semua salah Tika, Bu. Saya yang udah sok tahu.
Seandainya aja kemarin kalau Tika itu nggak so tahu masuk ke lubang itu, pasti ibu nggak akan kayak begini. Pasti nggak akan ada kejadian seperti ini. Yang seharusnya diselamatin ibu duluan, jadinya harus ada 2 orang yang diselamatin, Bu. Ibu cepat sadar ya, Bu. Kalau ibu kayak begini terus, Tika yang merasa bersalah, Bu. Ayo bangun, Bu. Tika mohon bangun, Bu. Benar kan? Atika pasti datang kemari. Kamu jangan nangis, tapi saya ikut nangis. Ibu, alhamdulillah, ibu udah sadar, Bu. Kenapa ya? Melihat kedekatan Atika dan Tante Yulia sekarang, seperti melihat kedekatan hubungan antara ibu dan anaknya. Tapi ini bisa gawat kalau sampai ketahuan Rama. Bisa kacau dan ribet lagi urusannya. Bu, ibu jangan pingsan-pingsanan lagi ya, Bu. Ntar kalau ibu sakit, ibu pingsan, saya sedih sekali loh, Bu. Kamu juga ya. Kamu harus sembuh. Kamu harus bisa jalan lagi, ya. Kalau kamu kenapa-kenapa, nanti saya juga yang ngerasa bersalah dan memang pantas disalahin. Kok emang semua karena saya kamu jadi cacat kayak begini. Enggak, Bu. Saya selalu nyelakain kamu. Enggak, Bu. Saya kemarin itu nolongin ibu beneran ikhlas, Bu. Dan semua yang udah terjadi ini mungkin memang sudah kehendak Allah gitu, Bu. Ibu cepat sembuh ya, Bu. Ngapain di sini? Atika mana? Lepasin. Lepasin tangan saya. Lepasin, lepasin. Tika kan belum selesai ngomongnya sama Bu Yulia. Sebentar aja kok, nggak lama ya. Tika, kamu itu saya bilangin udah baik banget sih. Ibu bilangin kamu tuh kamu nggak pernah dengerin ibu. Bu, jangan ngomong kayak gitu toh, Bu. Tika pengen ngomong sama Bu Yulia tuh sebentar aja, Bu. Saya juga mau ngomong sebentar aja, please. Bu Yulia, kalau kamu masih deketin Atika, saya akan lapor ke polisi. Ibu jangan ngomong kayak begitu dong, Bu. Tika kan cuma pengen ngomong sebentar aja sama Ibu Yulia, Bu. Enggak, Tika. Nah, Sultan, kalau saya masih melihat Nah Sultan diam saja, Atika dekat dengan Bu Yulia, saya akan salahkan Nah Sultan juga. Dan jangan harap saya akan menyetujui pernikahan Nah Sultan dengan Atika.
Ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Di balik semua ini, Pak, kok kayaknya Papa sama Mama tuh perhatian dan deket banget sama Atika? Nay, kamu mau Papa jawab apa? Ya baru dugaan aja kalau Atika tuh anak kalian, Pak. Tapi sikap Mama sama Papa tuh berubah banget, Pak. Apalagi ntar kalau gosip itu benar. Bisa-bisa aku dibuang, Pak. Tolong jangan berpikiran seperti itu. Walaupun sekarang Papa, terutama Mamamu dekat sama Atika, itu tidak berarti bahwa kita nggak sayang sama kamu, apalagi ngelupain kamu. Pak, aku nggak mengada-ngada, Pak. Ini kenyataannya. Papa aja nggak mau ngakuin. Stop. Papa nggak mau bahas itu. Kamu dengar, apapun yang terjadi kelak, kamu tetap anak kami. Tidak ada yang berubah, dulu maupun sekarang. Tapi Papa janji. Kalau Papa ingkar gimana? Nah, kamu jangan kayak anak kecil. Kenapa sih kamu takut seperti itu? Karena aku tahu, Pak, Atika itu pinter. Kelihatannya doang polos, Pak. Dia tuh berusaha keras banget, Pak, untuk nyingkirin aku dari Mama sama Papa. Kangen banget sama kamu, Nay. Nay? Kok kamu nangis, Nay? Ada berita menghebohkan apa yang buat kamu sedih dan nangis kayak gini? Jadi gitu ceritanya. Si Atika itu makin menjadi-jadi ya sekarang. Kamu tenang aja ya, Nay. Jangan nangis lagi. Aku janji, aku akan bantuin kamu ngebalas semua kekesalan kamu ke Atika dan Sultan. Makasih, Eri. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku nikah juga. Terima kasih ya Allah. Kau telah mempertemukan hamba dengan jodoh hamba yang sangat hamba sayangi, sangat hamba cintai. Seorang lelaki yang bertanggung jawab dan baik hati. Fahri. Diandra, Mama merestui pernikahan kamu sama Fahri. Mama nggak mau kamu nekat kayak waktu itu. Tapi jujur dari dalam hati Mama nggak ridho. Mama nggak rela. Diandra mau menikah, Ma. Mama ngizinin. Waktu itu, waktu kamu nolongin Atika, nggak ada yang bisa ngalangin rencana ini, Tan. Besok Diandra mau menikah sama Fahri, Tan.
Cukup, Ma! Tante, udah, Tan. Cukup. Kamu jangan marahin Diandra lagi. Tapi, Ma, kenapa aku tidak dilebatkan, Ma? Aku kan kepala keluarga, Ma. Aku pengganti Papa. Diandra ngancem kalau kita menghalangi pernikahan sama Fahri, Tan. Dia mau bunuh diri. Gila! Ini benar-benar gila! Tuh anak masih waras gak sih? Emangnya menikah itu main-main, Ma? Lihat Carol mama kamu. Besok dia bakal nikah sama Om Fahri. Si penyihir jahat itu. Carol, Om mau tanya deh. Kamu sebenarnya setuju nggak sih mama kamu nikah lagi? Apalagi sama Om Fahri? Yang jelas-jelas bakal bikin mama kamu sengsara. Kayak suara Carol. Iya, Kak. Kok nggak ada apa-apa? Gak ada, Tan. Mungkin kita salah dengar kali ya. Enggak kok, Ma. Aku beneran kok denger suaranya Carol tadi. Kenapa, Ma? Ya, kalau ada Carol kan lumayan, Tan. Anaknya lucu. Ya, bisa menghibur hati mama yang sedang sedih kayak begini. Coba Carol itu cucu mama ya, Tan. Hampir aja kita ketahuan. Kita doa sama-sama ya. Biar pernikahan mama kamu itu batal. Ada apa ini? Ini adalah dokter-dokter ahli lulusan luar negeri yang sengaja saya datang untuk menyembuhkan Atika. Sudahlah, kamu itu nggak perlu ngelakuin semua ini. Kamu lihat anak saya sudah cacat. Puas kamu? Rahma, orang mau menolong anak kamu kok kamu bicaranya seperti itu. Kamu sendiri kan yang minta supaya anak kamu kembali sehat seperti semula. Sudahlah, Bu, sudah. Saat ini itu bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah yang nggak penting, Bu. Nggak penting apa, Dok? Kamu nggak ingat gimana perlakuan mereka itu ke kamu? Keluarga mereka? Cukup. Sekarang yang penting adalah kesembuhan Atika. Jangan ungkit-ungkit lagi soal lama. Enggak. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Saya berhak atas anak saya. Pokoknya mereka nggak boleh meriksa Atika. Saya mohon, izinkanlah teman-teman dokter ahli ini untuk menangani Atika. Kamu ingin Atika sembuhkan? Saya mau Atika sembuh. Tapi saya takut kamu akan membongkar semua ini sebagai kebaikan kamu dan menganggapnya sebagai hutang. Kalau begitu, bagaimana saya harus membayarnya? Dari mana? Saya harus menjual organ tubuh saya. Oh, kamu boleh catat ini.
seumur hidup saya tidak akan menuntut apa-apa sama kalian. Catat itu. Karena saya yang berhutang. Sekarang, tolong izinkan dokter-dokter ahli ini untuk menyembuhkan Atika. Ya wes, kalau mau diperiksa silakan diperiksa. Tapi awas, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya akan balas kamu dengan tangan saya sendiri. Yang boleh masuk ke ruangan ini cuma dokter-dokter ini yang memeriksa Atika. Dan tolong kamu jauhi anak saya. Pergi kamu dari sini. Pergi! Pergi kamu dari sini, Mas. Apa-apaan sih ini? Pergi! Alhamdulillah, Pak. Akhirnya Rama mau menyetujui para dokter ahli itu menangani Atika. Itu yang penting kan, Papa? Yang penting sekarang Atika bisa mendapatkan penanganan yang terbaik dan sekarang kita tinggal berdoa. Semoga Atika cepat membaik dan bisa jalan lagi seperti semula. Iya. Tuh kan benar. Sekarang mereka berdua cemas nungguin Atika. Sebenarnya aku ini anak siapa sih? Gak akan. Aku gak akan biarkan Atika mengambil semua yang aku punya. Gak akan. Sultan, telat lu. Mana aja sih dari kemarin, ha? Pasti sekarang ini lu lagi dak dikduk. Karena gue mau nikah sama Diandra. Sign. Ini orang kenapa sih? Telepon pakai nggak diangkat lagi. Sultan, kakak mau ngapain lagi? Mau nelfon Fahri? Kakak tetap mau ngelarang aku nikah sama Fahri. Dek, kakak tahu. Cinta itu kadang-kadang mengalahkan logika. Tapi kakak nggak nyangka. Kalau kamu itu begitu buta sampai nggak bisa ngeliat siapa itu sebenarnya Fahri, Dek. Aku emang buta. Tapi lebih sempurna lagi kalau kakak lihat aku mati kan. Iki apa iki? Oh my God. Astaga ini. Ini bisa berguna sekali nih. Oh, buat Atika. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama, Bu. Bu, semoga dengan adanya dokter-dokter spesialis itu
Tika bisa cepat sembuh ya, Bu. Iya, Tika. Semua itu kan datangnya dari Allah. Kesembuhan kamu juga Allah yang kasih. Iya, Bu. Tapi kenapa sih Ibu kok tadi itu susah banget ngasih izin supaya dokter itu bisa periksa Tika? Ada apa toh, Bu? Biarin aja, Tika. Orang seperti Bu Yulia dan Pak Dokter Rizal itu harus digituin. Biar dia tahu kalau orang miskin kayak kita ini punya harga diri. No. Iya, Tika ngerti, Bu. Tapi kan ini juga demi kebaikannya Tika. Tika juga butuh dokter-dokter spesialis yang ahli gitu untuk periksa kakinya Tika. Kamu wes toh, Tika. Kamu tuh ngeyel ya kok dibilangin sama Ibu. Udah ya. Nah, sekarang Ibu mau beli makan malam dulu. Wes. Mister Tan, ayo. Ayo buruan. Ayo. Kita keburu ada orang lain. Masuk. Pemirsa, dukun palsu yang mengaku sebagai ahli pengobatan alternatif saat ini sedang buron. Diperkirakan sampai saat ini dia masih aktif praktek memijat refleksi untuk menipu orang-orang. Demikian sekilas berita. Ada-ada aja orang zaman sekarang. Untuk mendapatkan uang pakai segala cara yang nggak jelas kayak gitu. Bu Yulia. Tika, jangan berisik ya. Itu Ibu datang sama siapa tuh ini? Ini Mister Tan. Dia ahli fisioterapi. Dia mau ngobatin kaki kamu. Loh, tapi tadi barusan itu Dokter Rizal bawa dokter-dokter ahli gitu loh, dokter spesialis gitu loh. Ini nggak apa-apa ini kalau dicampur-campur gitu, nggak bahaya. Enggak, dia ahli kok. Nggak pakai minum apa-apa, nggak pakai obat, cuma tusuk-tusuk aja, refleksi, fisioterapi gitu. Ya, nggak apa-apa kok. Ayo Mister Tan bisa langsung dimulai pengobatannya. Bisa merasakan kaki kamu, Tika? Ya bisa toh, Bu. Ini ngerasa sakit banget ini. Aduh, pelan-pelan toh. Pelan-pelan toh. Aduh. Tahan Tika, tahan. Supaya sembuh ya kaki kamu ya. Ibu sakit, Bu. Anakku kok sampai jerit-jeritan kayak begini? Disiksa kayak begini? Dia bukan disiksa, dia lagi diobatin. Refleksi sama Mister Tan. Kamu itu ya, nyelonongnya main masuk. Oh, nggak bilang-bilang. Nggak izin. Piye sih? Ini ada apa sih ribut-ribut? Di ruang ICU lagi. Itu loh, istri kamu itu. Oh, bawa-bawa dukun pijat ke sini. Kok dukun sih? Mister Tan itu bukan dukun, dia ahli refleksi, fisioterapi refleksi alternatif, Papa. Terus itu kenapa Tika jadi nangis gitu? Nah, gimana kan nangis-nangis orang diteken-teken gitu loh, Mas. Loh, itu kan dukun palsu yang di TV tadi.
palsu. Iya. Kamu palsu? Kamu itu kan, oh my God. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Saya nggak bakalan bawa kamu ke sini, tahu nggak? Kalau misalnya terjadi apa-apa sama anakku, kamu yang aku salahin, kamu yang harus tanggung jawab ya. Ayo, buruan pergi dari sini. Saya lapor polisi loh. Mama gimana sih kok malah dukun palsu suruh pergi? Gimana kalau dia sampai nyelakain orang lain lagi? Masuk! Berhenti! Bapak sana! Bapak sana! Poising saya, Pak! Sekarang ikut ke pos. Sekarang ikut saya ke pos. Ayo! Keluar kamu dari sini. Jauhi anak aku. Gara-gara kamu, dia jadi kena musibah terus, tahu? Saya bukannya mau mencelakakan, saya mau sembuhin, mau nolong Atika. Nolong apa? Nolong kok bikin orang celaka. Udahlah, Bu. Nggak usah marah-marah terus. Tika juga tahu kalau Bu Yulia itu nggak berniat jahat kok sama Tika. Kamu tuh gimana sih, Ndok? Dia itu udah bikin kamu celaka. Tahu nggak, ini semua gara-gara dia. Udah, Mah. Mama memang salah. Mau tahu kenapa? Mr. Tan itu buronan polisi. Dan dia tuh buron karena dia selalu morotin uang dari korban-korbannya. Mama juga mau tahu kalau Atika terus-terusan diam-diam ditangani sama dukun palsu itu. Pijatan dari dukun palsu itu yang keras di tempat kaki Atika yang sakit itu bisa memperparah kaki Atika. Benar-benar jadi beneran diamputasi. Atika, udah Atika, kamu jangan nangis lagi. Kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan kamu itu cepat sembuh, ya. Kamu ya, makanya kalau mau bertindak itu pikir-pikir dulu. Dengar tuh apa kata suami kamu. Kalau diamputasi gimana anakku? Mama sabar. Sabar. Dari dulu aku itu selalu disuruh sabar. Kamu bilang sama istri kamu itu, jauhi Atika. Dan aku juga mau bawa dia pergi dari sini. Ayo, pergi kamu. Gak mungkin, Fahri pasti datang. Fahri pasti datang, Ma. Mama kenapa sih? Selalu aja bikin ribut sama Atika sama Bu Rahma. Kenapa sih? Mama nggak tahu, Pak. Mama seperti ada yang menarik Mama ke sini terus. Mama seperti harus melihat kondisi Atika terus. Mama ingin berdekatan terus sama dia, Papa. Mama ingin memberikan yang terbaik sama dia.
Mama nggak tahu, Mama nggak bisa cegah perasaan ini. Mungkin ini naluri seorang ibu kepada anak kandungnya. Mama nggak tahu, tapi Mama harus. Jangan ngomong sembarangan gimana kalau sampai Ibu Rama dengar. Biarin aja lah. Biar sekalian dia tahu supaya dia nggak terlalu kepedean banget. Dia selalu menganggap Atika anak kandungnya. Kan bisa aja kan Atika itu anak Mama, bukan anak dia. Mama, udah please. Udah Mama jangan ngaco dong, udah. Mama tenang, Mama. Sabar ya Pak Dupal. Dukun palsu. Sebentar lagi kamu akan dijemput oleh polisi. Poising saya Pak Satpam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Apa benar Bapak dari kepolisian? Betul sekali. Dan saya mau bawa buronan ini ke kantor polisi. Bisa tunjukkan surat-suratnya Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini imbalan buat kamu. Sekarang pergi sejauh mungkin. Jangan pernah sampai ketangkap sama polisi beneran. Ngerti? Siap, Bos. Yulia, bagaimana perasaan kamu sekarang? Setelah kamu menyakiti Atika, yang kamu duga sebagai anak kandung kamu sendiri itu, pasti menyakitkan, bukan? Kamu tahu, Carol, sebenarnya Om gak rela lihat mama kamu nikah sama Om Fahri. Karena itu sama aja mama kamu masuk dalam neraka. Karena Om Fahri itu bukan orang yang baik. Dan mama kamu nggak akan bahagia sama dia. Mana ini? Sekarang udah jam 10. Akad nikahnya kan harusnya jam 9. Mana nongol-nongol juga dia? Sabar dong, Kak. Sebentar lagi juga Fahri pasti datang. Kakak curiga ini lama-lama perasaan kakak mulai nggak enak. Sabar, Di. Jangan-jangan. Mama, sama Kakak jangan kayak gitu dong. Gimana nih? Akad nikahnya jadi hari ini enggak? Soalnya saya harus menikahkan pasangan yang lain. Bapak tolong ditunggu sebentar ya, Pak ya. Sebentar lagi pasti datang. Carol, lihat ini udah telat sejam, tapi calon papi tiri kamu belum nongol juga. Perasaan Om kok jadi nggak enak gini ya? Kalau pernikahannya batal, Om harus senang atau sedih? Pak, tolong tunggu sebentar ya, Pak ya. Setengah jam lagi pasti calon suami saya akan datang kok, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Udahlah, Dek. Dari awal kakak udah curiga. Kamu nggak usah nungguin dia. Lagian ini pasti udah direncanakan sama dia, ya kan? Mama juga ngerasa kayak begitu, Di. Memang dia sengaja ngelakuin kayak begini. Fahri nggak mungkin ngelakuin hal sejahat itu sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Tante datang juga. Fahrinya mana? Masih di belakang ya?
Maafkan Fahri ya, Diandra. Maaf, kenapa? Ya, Tante juga nggak tahu sekarang Fahri ada di mana. Tapi tadi Fahri sempet telepon dan dia titip pesan sama Tante dan Om. Dia minta maaf kalau dia berubah pikiran untuk membatalkan pernikahan ini. Karena dia nggak mau menjadi anak durhaka pada orang tuanya. Ya memang pada dasarnya saya memang tidak menyetujui pernikahan ini kan. Jadi maksudnya pernikahan ini batal gitu? Saya dan istri saya datang ke sini mewakili Fahri untuk minta maaf, terutama pada Nak Diandra. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Fahri pasti datang. Fahri pasti datang, Ma. Tolong bantu Diandra, Ma. Pakai minyak angin atau apa bikin dia siuman, Ma. Iya. Sekalian tolong jagain Diandra, Ma. Aku mau pergi bentar. Kamu mau kemana, Tan? Aku pengen kasih pelajaran sama Fahri. Mas Bu. Nino, ya. Saya nitipin Carol di sini ya, Bu ya. Soalnya saya ada keperluan penting. Boleh, Mas Nino. Ayo, sayang. Ya, Bu. Ada Carol. Gue harus cari Fahri. Kalau dia ketemu sama gue, akan gue hajar dia bisa-bisa. Fahri pasti sengaja. Dia sengaja ngelakuin ini semua karena dia benci sama gue. Awas, Fahri. Awas aja. Mas. Memang, Ma, anak kita tinggal satu. Tapi itu karena Mama manjain, sekarang lihat, coba. Kelakuannya, hah? Bikin malu. Telepon dia. Ya sebentar, Pak. Papa ini marah-marah terus deh sama Mama. Bukannya marah-marah, Ma. Papa malu. Ya udah diem dulu dong, Pak. Selamat, Ri. Karena kamu sudah berhasil menghancurkan hatinya Diandra.
Biar Sultan tahu seberapa sedihnya ditinggalkan pas banget di hari pernikahan. Biar Sultan bisa merasakan seberapa hancurnya hati aku pas dia membatalkan pertunangannya sama aku. Betul, Nay. Tapi harus ada hadiah dong buat peran utamanya. Udah, hitung-hitungannya nanti aja. Yang penting kita sekarang senang-senang untuk kemenangan kita ini.